mulai seru banget karena ada istilah lain yang sering banget kita bingung nih. Nah, penyampaian haji di masa ini tuh masih lewat hafalan dan praktek langsung. Kayak bayangkan gitu loh, para sahabat melihat Rasul sholat, makan, bergadang, bahkan bercanda, semua itu jadi catatan hidup gitu yang mereka simpan dalam ingatannya waktu itu. Oh, berarti ingatannya harus kuat dong Mbak Ella. Bener banget, kalau nggak gitu nggak ada catatannya. Jadi urgensi hadis itu besar banget. Ini tuh bukan hanya sekedar sumber hukum, tapi ini tuh juga sebagai cerminan kehidupan. Nah, menurut kamu tuh gimana, Rizka? Ya gimana ya Mbak Alat? Menurutku sih ya hadis adalah sumber ajaran Islam. Iya. Setelah Al-Quran, fungsinya itu ya juga menjelaskan, menegaskan dan melengkapi hukum yang ada di Al-Quran. Tanpa hadis sih banyak ajaran Islam yang tidak bisa diamalkan secara benar. Benar banget. Ya contoh saja ini misalnya itu seperti tata cara sholat, terus puasa, zakat, gitu nih Mbak. Ribuan kilometer hanya untuk mengetahui itu benar hadisnya atau enggak gitu. Setelah masa emas pengumpulan hadis abad keempat dan kelima jadi era penyempurnaan dan penyebaran ulang. Kalau sekarang kan kita enak ya hidup di zaman yang sekarang tuh modern, ada enak gitu. HP. Iya, kita tinggal nyari, oh iya benar berarti di web ini gitu. Mungkin ya kalau zaman sekarang ini tantangannya itu benar apa enggaknya. Cuman ya kayak tantangan zaman dulu kan lebih susah lagi, kalau sekarang ya sama tapi mungkin berubah lah. Ya dari semua perjalanan ini kita belajar banyak satu hal ilmu hadis, bukan sekedar teori, tapi bentuk cinta kepada Rasulullah, berupaya menjaga warisan beliau agar terus hidup dalam setiap hati umatnya. Benar gitu. banget. Perlengkapan Al-Quran saja. Kalau Al-Quran ibarat kata bisa kayak peta besar, maka hadis adalah kompas yang menunjukkan arah bagaimana peta itu akan dijalankan. Coba aja kita bayangkan, banyak perintah dalam Al-Quran yang bersifatnya seperti dirikanlah sholat atau tunaikanlah zakat, tapi kita nggak tahu penjelasannya ini tuh apa, apapun lah itu. Makanya sebagian ulama tuh bilang kayak setiap hadis adalah kabar, tapi tidak setiap kabar adalah hadis. Nah, lucu ya, kayak apa ya, kayak permainan logika, tapi penting banget biar nggak rancu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi bersama saya Rizka Tri Anissa. Kali ini kita akan membahas tentang ajaran agama Islam. Nah, di sini ada tamu yaitu Alexa Tanaya Putri ya, ada Mbak Alexa. Nah, kita sini akan membahas tentang salah satu sumber utama ajaran Islam. Ini tuh menarik banget teman-teman untuk dibahas. Karena kita itu sering membahas dan membicarakannya ya, tapi kita itu tidak tahu makna mendalamnya. Nah, menurut Mbak Alex itu gimana ya? Nah, kalau menurut aku tuh kan hadis itu kalau kita sederhanakan adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW nih. Baik bisa berupa perkataan, perbuatan maupun persetujuan beliau. Nah, kedudukannya itu bukan sekedar perlengkapan Al-Quran saja. Kalau Al-Quran ibarat kata bisa kayak peta besar, maka hadis adalah kompas yang menunjukkan arah bagaimana peta itu akan dijalankan. Coba deh kita bayangkan, banyak perintah dalam Al-Quran yang bersifatnya seperti dirikanlah sholat atau tunaikanlah zakat, tapi kita nggak tahu penjelasannya ini tuh apa. Dari hadis nggak akan tahu bagaimana cara sholat. Nah, gunanya hadis ini untuk kita tuh tahu penjelasannya hal tersebut gitu. Oh, begitu ya, Mbak Alex. Kayak berapa sih cara sholat tuh gimana, terus berapa rakaat juga. Ya, kita kan kalau ngerjain tapi nggak tahu. Nah, kan kita bingung ya Mbak ya. Nah, gunanya hadis itu nanti untuk mengetahui hal tersebut. Nah, ya. Terus ya gimana ya? Kan kita bisa analogikan ya Mbak Alex ya. Kalau Nabi itu kan ya manusia biasa. benar. Terus kita kenapa
kenapa tiba-tiba harus mengikuti perbuatan beliau? Ini kan harus ada yang mendasarinya gitu gimana gitu kan. Benar, Gitu maka ya, Mbak Ale. maka turunlah hadis tersebut. Nah, agar kita tahu nantinya. Terus juga ada fungsi juga hadis muncul itu sebagai penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Quran, sebagai penguat juga atas perintah yang sudah ada, dan kadang juga dibentuk hukum baru yang tidak bisa dijelaskan secara Ya. jelas, Ya. tapi ya kita tahu gitu di dalam Al-Quran tersebut. Kadang kan ada yang maknanya gitu kayak membingungkan gitu. Benar, kadang ambigu Ya, gitu. ambigu. Jadi nggak semua orang kan bisa memaknainya, makanya harus diperjelas. Nah, itu penting banget gitu kan. Dalil kehujanan juga hadis datang langsung dari Al-Quran, seperti dalam surat An-Nahl ayat 44 itu yang artinya, dan kami turunkan kepada Al-Zikir, Al-Quran, agar kamu menjelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Nah, ayat ini tuh menjelaskan bahwa Rasul bukan hanya penyampaian wahyu, tapi juga penafsiran wahyu. Nah, dari penjelasan ini kita bisa tahu kalau hadis itu bukan sekedar pelengkapan saja, tapi penegasan dan penentuan hidup seorang muslim. Jadi urgensi hadis itu besar banget. Ini tuh bukan hanya sekedar sumber hukum, tapi ini tuh juga sebagai cerminan kehidupan. Nah, menurut kamu tuh gimana, Rizka? Ya gimana ya Mbak? Menurutku sih ya hadis adalah sumber ajaran Islam. Iya. Fungsinya itu ya juga menjelaskan, menegaskan dan melengkapi hukum yang ada di Al-Quran. Tanpa hadis sih banyak ajaran Islam yang tidak bisa diamalkan secara benar. Benar banget. Ya, contoh saja ini misalnya itu seperti tata cara sholat, terus puasa, zakat, gitu nih Mbak Ale. Nah, hadis juga tuh berperan sebagai kehidupan teladan Nabi Muhammad juga kan. Jadi kayak ya ini tuh juga menunjukkan bagaimana ajaran Islam diterapkan dalam kehidupan nyata kita. Oh gitu. Iya. Jadi secara bahasa kata hadis itu berarti perkataan, cerita atau berita baru. Nah, kalau dalam istilah hadis adalah segala sesuatu yang didasarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini tuh mulai seru banget karena ada istilah lain yang sering banget kita bingung nih. Yang pertama tuh sunnah kalau dalam hadis. Yang itu tuh konteksnya tuh syariat Islam. Nah, sunnah itu hampir sama dengan hadis, tapi lebih kayak menekankan pada tindakan dan perilaku Nabi, cara beliau hidup, berinteraksi, ibadah, bahkan cara beliau menghadapi masalah. Jadi kalau hadis lebih ke riwayat tentang Nabi. Maka di sunnah itu tuh kayak praktik hidup beliau. Ibaratnya hadis itu adalah cerita tentang Nabi. Nah, sementara sunnah adalah gaya hidup Nabi. Kalau kabar itu tuh kayak berita atau informasi gitulah kalau dalam hadis itu. Nah, kabar itu bisa lebih luas melalui berita. Nah, itu tentang Nabi, sahabat atau siapapun lah gitu. Makanya sebagian ulama tuh bilang kayak setiap hadis adalah kabar, tapi tidak setiap kabar adalah hadis. Nah, lucu ya, kayak kayak permainan logika, tapi penting banget biar nggak rancu. Kalau astar itu kayak secara harfiah artinya tuh bekas atau jejak. Dalam konteks hadis itu biasanya kayak riwayat yang berasal dari sahabat atau tabi'in, bukan dari Nabi langsung. Misalnya pendapat Umar bin Khattab tentang sesuatu. Nah, kalau hadis qudsi itu kayak sangat spesial banget karena qudsi itu kayak adalah sebab Nabi yang maknanya tuh datang dari Allah gitu loh. Tapi kayak rediksinya tuh gimana ya, disusun oleh Nabi sendiri gitu. Nah, hadis qudsi ini tuh kayak jembatan antara keagungan wahyu dan kelembutan hati Nabi gitu. Kayak ada rasa ilahi tapi dibalut dengan kemanusiaan gitu. Masya Allah banget ya Mbak Alexa. Iya. Nah, dari yang Mbak Alexa pernyataan tadi dapat saya simpulkan Iya. Nah, kalau hadis itu ternyata segala riwayat di Nabi. Benar. Nah, kalau sunnah itu perilakunya Nabi. Bener banget. Kalau kabar ya berita tentang apa saja. Iya, bisa apa aja gitu. Kalau asar itu riwayat dari sahabat atau tabi'in ya. Iya, benar banget. Kalau hadis qudsi itu firman Allah dengan redaksi Nabi gitu. Iya, gitu. Ternyata sangat Masya Allah sekali ya. Bener banget. Perlu kita ketahui loh ini teman-teman, kalau ternyata ini banyak dan runtut sekali jadi dijelaskan kepada tadi Mbak Alexa.
Nah, pada masa Nabi masih hidup itu hadis itu disampaikan langsung gitu dari sumbernya itu dari ulama tersendiri gitu. Yaitu beliau sekali Rasul bersabda atau berbicara memutuskan setiap perkara gitu. Itu melakukan sesuatu tuh pasti para sahabat tuh mendengarkannya tuh dengan perhatian. Nah, biar nantinya penulisannya ini nggak salah gitu. Nah, di masa ini penulisan hadis itu belum dilakukan secara besar-besaran gitu. Karena Rasulullah tuh takut kalau hadis-hadis beliau tuh tercampur di Al-Quran. Yang waktu itu beliau juga sedang, yang waktu itu tuh kayak apa ya, hadisnya itu juga lagi turun gitu. Nah, makanya beliau tuh pernah bersabda gitu, janganlah kalian menulis dari selain Al-Quran gitu. Barang siapa menulis Al-Quran, hendaklah ia hapus gitu. Nah, hadis itu riwayat Muslim, namun bukan berarti nggak ada sama sekali yang menulis. Beberapa sahabat juga pernah menulis gitu. Nah, penyampaian hadis di masa ini tuh masih lewat hafalan dan praktek langsung. Kayak bayangkan gitu loh, para sahabat melihat Rasul sholat, makan, bergadang, bahkan bercanda, semuanya itu jadi catatan hidup gitu yang mereka simpan dalam ingatannya waktu itu. Oh, berarti katanya harus kuat dong Mbak Ellen. Bener banget, kalau kayak gitu nggak ada catatannya. Iya. Bayangin aja zaman sekarang pasti kan kalau sulit banget. Kalau zaman sekarang kan kayak ada jejak digital gitu kan. Kalau di masa kalau mengandalkan setiap individu saja kan mungkin sangat berbeda jauh. Benar. Nah, setelah Rasulullah wafat itu kayak penyebaran hadis itu berpindah kepada para sahabat. Nah, disinilah hadis mulai menyebar luas ke berbagai wilayah Islam seiring para sahabat hijrah dan berdakwah keluar Madinah. Misalnya Abu Hurairah kayak apa ya? Itu tuh terkenal sebagai periwayat hadis terbanyak gitu loh. Kayak sekitar 5.000-an hadis gitu. Tapi waktu itu karena penyebaran semakin luas gitu kan, kayak muncul juga tantangan baru, yaitu kekhawatiran terhadap hadis palsu dan kelalaian dalam periwayatan. Makanya para sahabat sangat hati-hati banget dalam meriwayatkan hadis tersebut. Oh, oke ya, dari proses yang panjang tadi nanti lahir gerakan besar ya? Iya, benar. Seperti kodifikasi hadis. Nah, segmen berikutnya ini bakal membahas masa-masa itu, bagaimana hadis akhirnya ditulis jadi kitab-kitab besar itu yang kita kenal sekarang. Nah, kodifikasi hadis ini mulai serius dilakukan pada abad kedua Hijriah, sekitar 100 tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad. Iya. Kenapa baru saat ini? Ya karena sebelumnya umat Islam itu sangat berhati-hati, takut hadisnya tercampur dengan Al-Quran bahaya. Nah, tapi setelah Al-Quran itu disusun rapi dan umat Islam itu tersebar luas, para ulama itu sadar kalau nggak segera ditulis hadis bisa hilang balas. Benar. Nah, masuk ke periode generasi tadi ini tuh kayak murid-murid para sahabat. Nah, di masa ini Islam itu luas. Ada Kufah, terus di Mesir, Syam hingga ke Andalusia. Otomatis kan hadisnya nih tersebar kemana-mana nih. Tapi di sisi lain tantangannya itu juga makin besar. Ada hadis palsu yang mulai muncul karena faktor politik, fanatisme, terus golongan dan kepentingan pribadi. Nah, dicari. Nah, dari sinilah kayak muncul kesadaran bahwa hadis itu perlu dijaga secara sistematis gitu. Kayak makanya bener banget nih, maka lahirlah para perintis gitu, pembuka hadis seperti Imam Malik bin Anas di Madinah dengan kitab terkenalnya gitu kan, yang isinya hadis tuh dan pendapat sahabat. Dan disinilah hadis mulai menyebar ke berbagai wilayah Islam. Oh gitu Mbak Ellen. Bener. Nah, di abad ketiga ini masanya paling produktif banget dalam sejarah hadis. Apa aja sih Mbak? Kalau itu di masa itu tuh sistem verifikasinya tuh sangat ketat banget gitu. Kayak para ulama tuh menempuh ribuan kilometer hanya untuk mengetahui itu benar hadisnya atau enggak gitu. Setelah masa emas pengumpulan hadis, abad keempat dan kelima jadi era penyempurnaan dan penyesuaian ulang. Kalau sekarang kan kita enak ya hidup di zaman yang sekarang tuh modern, ada HP. Iya, kita tinggal nyari, oh ini benar berarti di web ini gitu. Mungkin ya kalau zaman sekarang itu tantangannya itu benar atau enggaknya. Cuman ya kayak tantangan zaman dulu kan lebih susah lagi. Kalau sekarang ya sama tapi mungkin berubah lah. Nah, kita sudah sampai di segmen terakhir nih Mbak Lesa dan teman-teman semua dari Lisan Labi. Nah, ini sampai kita para ulama dari kitab kuno sampai dengan data digital. Inilah perjalanan panjang hadis. Nah, dari lahir, dari kebutuhan dijaga kemudian ajaran Rasulullah gitu pada masa klasik, ulama seperti Al-Bukhari dan menyusun kaidah penilaian sanad dan membedakan hadis sahih, hasan dan dhaif di periode pertengahan ilmu
lagi, semakin sistematis nih ya kan. Sedangkan di masa modern hadis itu dikaji dengan pendekatan ilmiah dan teknologi gitu. Nah ini tuh agar lebih mudah diakses dan diuji keasliannya berdasarkan jumlah perawi. Hadis dibagi menjadi muwatir, masyhur dan ahad. Nah, dari kualitas sanad hadis dibagi menjadi sahih, hasan dan doif gitu. Yang palsu disebut maudhu dan nggak boleh diamalkan. Tuh teman-teman. Iya. Wah, perjalanan ini kita belajar banget satu hal ilmu hadis, bukan sekedar teori, tapi bentuk cinta kepada Rasulullah dan upaya menjaga warisan beliau agar hidup dalam setiap hati umatnya. Benar banget teman-teman. Nah, baik dari yang kami sampaikan, mungkin bila ada kata mohon dimaafkan ya teman-teman semua. Kita juga masih belajar. Nah, ini hanya sebatas pengetahuan kita saja. Saya Rizky Anissa dan Alexandra Widodo mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di next video. Bye bye. Semua selamat. Dihantui oleh bayang-bayangmu, bayang-bayangmu. Ingatkanlah ku sendiri, sudah cukup ku tak mampu menahan sakit. Akankah ku bisa tinggalkannya? Akankah ku bisa lupakan dirinya? Nah, kita udah sampai di segmen terakhir ini Mbak Lesa dan teman-teman. Dari lisan hati sampai tinta para ulama, dari kitab kuno sampai data bahasa digital. Inilah perjalanan yang panjang. Hadis lahir itu dari kebutuhan menjaga kemurnian ajaran Rasulullah SAW. Apa sih? Assalamualaikum. Berdakwah keluar Madinah, misalnya Abu Hurairah gitu, terkenal sebagai Bisa dilihat bapak-bapak, Pak Lukman. Hadis adalah sumber ajaran Islam setelah Al-Quran. Iya. Nah, fungsinya itu untuk menjelaskan, menegaskan. Apa? Ya, sumpah ya. Mendengarkan, Cok. Kok kenapa cara kepada guru kok kisah guys? Maaf yang dia Kok kayak gitu. Jadi urgensi hadis besar banget. Ini tuh bukan hanya sekedar sumber hukum. Rohi, soleh, salah, Wes bener. soleh, bukan salah toh? Bukan. Kok berita toh cuma. Istilah. Diem, diem anjir. Dia nih lupa. Nah, Mbak Aisha, kita udah sampai di segmen terakhir nih teman-teman. Dari lisan Nabi sampai tinta para ulama. Apa tinta? Nih, tinta coy. Dari lisan Nabi sampai tinta para ulama. Balik. Nah, aku Ilmu hadis itu lahir dari sorry. Ya. barang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya Mbak Alek? Nah, kita akan membahas tentang hadis. Alek banyak sama. Ini ngono kuwi. Nah, terus langsung ya lah. Siapa nggih Nah, iki lali yuk ya. Yang salah satu. Apa sih? Nah, kali ini kita akan membahas tentang salah satu sumber utama ajaran Islam. Nah, itu tuh menarik banget untuk kita bahas karena ini tuh sering disebut tapi kadang belum benar-benar kita pahami kedalamannya. Nah, menurut kamu Paham. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu sumber utama Islam yang menarik banget kita bahas Mbak Alek. Nah, hari ini apa sih kita menarik banget kita bahas. Untuk kali ini bahas untuk kita bahas karena ini tuh sering banget disebut, sering disebut tapi kadang belum benar-benar kita pahami.
pada apa ya keadaannya. Menurut kamu gimana sih Mbak Awet? Nah, kalau menurut aku di situ kalau kita sederhanakan adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan maupun peristiwa.